Kisah seorang Ega TKI dari Indonesia yang malang. Sebelumnya, subscribe dulu bos. Cekidot. Ega, seorang mandor dari Indonesia yang malang. Singkat cerita, setelah 4 tahun perjalanan Ega menjadi TKI di Malaysia, berbagai pengalaman pahit dan manis, baik dan buruk yang sudah dilaluinya hingga akhirnya ia menemukan pekerjaan yang layak seharusnya. Karena ketekunannya dan keuletannya dalam bekerja hingga ia mampu menjadi seorang mandor bangunan di daerah Sibujaya tempatnya. Dengan kegigihan ia mampu menyelesaikan misi demi misi yang ada di dalam pekerjaannya. Tak jarang orang-orang memuji dan mengagumi prestasi dalam bekerjanya, sehingga banyak yang mau ikut bekerja dengannya, baik sesama TKI dari Indonesia, Kamboja, Filipina, dan bahkan orang-orang pribumi yang bekerja satu profesi dengannya. Awal semua berjalan dengan bagus dan baik-baik saja, gaji lancar setiap bulannya, keadaan aman dan tentram di tempat bekerjanya. Sehingga pada suatu hari, ada seorang lelaki pribumi yang meminta pekerjaan padanya. Sebut saja ia Jubin, seorang pribumi suku Dayak. Tak panjang pikir, Ega langsung menerimanya karena memang pada saat itu ia sedang membutuhkan tenaga lebih. Jubin pun langsung membawa keluarganya, anak, istri, dan adik perempuannya. Janda satu. Oh, janda beranak satu maksudnya. Sorry. Karena melihat seorang Ega mandor yang baik, mempunyai gaji yang lumayan, Jubin mulai berpikir untuk mendekatkan Emi, adik perempuannya, dengan Ega. Tidak berpikir karena memang parasnya yang cantik, Ega pun mulai jatuh hati padanya. Singkat cerita, setelah 3 bulan lamanya Jubin bekerja dan 3 bulan lamanya pula kedekatan Ega dengan Emi, mulai terlihat sifat Jubin yang tidak baik. Kerja 1 hari, libur 2 hari bro, pinjam dan selalu meminjam uang kepada Ega dengan alasan yang bermacam-macam. Hingga pada saat itu mulai terjadi masalah dalam pekerjaan. Gaji mulai macet dan bos pun mulai cuek kepada para pekerja. Pada saat itu Ega mulai pusing dan cemas akan perilaku bosnya karena selama 9 bulan Ega tidak pernah mengambil gajinya dititipkan pada bosnya. Semakin hari Ega semakin pusing, dan hingga pada suatu hari Jubin meminta anaknya untuk meminjam uang pada Ega, sedangkan Jubin sudah tidak bekerja selama 1 minggu. Membuat Ega kesal dan mengatakan, pinjam terus, kerja tidak mau. Gara-gara kata-kata itu membuat Jubin marah dan mengancam Ega. Tunggu saja nanti, kata-kata Jubin. Hingga pada suatu malam Ega sedang beristirahat, dikagetkan dengan kedatangan 2 mobil polis. Serentak para pekerja pun berhamburan lari karena takut akan kedatangan polis karena paspor mereka mati. Hanya Ega yang tidak lari. Diketok pintu kamar Ega. Ega bangun dan membuka. "Kamu Ega?" kata polis dengan hati cemas. Ega pun menjawab, "Iya." Tidak tunggu lama Ega langsung dibekuk dan diborgol. "Ayo ikut," kata polis. Sesampainya di balai polis, dijelaskan oleh polis bahwa ia telah dilaporkan oleh Jubin. Berbagai fitnahan Jubin terhadapnya membuat Ega tidak berdaya guys. Karena pada saat itu paspor Ega dalam keadaan mati. Oh alah. Ega pun disel, dikurung dalam penjara. Setelah 2 hari di dalam penjara, muncullah sosok bosnya. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu. Dan berkata, "Tidak apa-apa, pulanglah dulu ke Indo. Nanti uang kamu saya transfer dan saya jemput kamu di Entiko." Kata-kata itu membuat Ega sedikit tenang karena memang duit yang dia titip di bosnya lebih dari cukup untuk bertahan hidup setelah ia dideportasi nanti. 85 ringgit per hari kali 9 bulan. 85 ringgit kali 9 bulan berarti taruh 90 hari 27.000 ringgit bro, kali dirupiahkan, kalau dirupiahkan per ringgitnya kali 3.000 jadi 81 juta uang Indonesia. Waduh,
Setelah 6 bulan lamanya Ega di penjara, hingga akhirnya ia dipulangkan ke Indonesia. Dia sudah dideportasi. Tapi apa yang dia dapatkan setelah ia mencoba menghubungi nomor bosnya? Sampai sekarang bosnya itu tidak tahu di mana rimbanya. Waduh, 81 juta hangus, bro. Mantap. Jadi di cerita ini satu pelajaran buat siapa aja yang merantau. Masalah duit nggak usah deh percaya sama siapapun. Pegang sendiri, simpen sendiri. Udah ada contohnya sebabnya ini. Bos yang dipercayanya juga tega menipu dia. Jadi kerja di Malaysia itu cuma sia-sia. Oke, bro. Intinya kita harus hati-hati dimanapun kita berada, harus hati-hati. Oke, mungkin sampai sini dulu cerita yang ini. Kita sambung lain kali. Jangan lupa subscribe, bro. Selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bye.